Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fael Agafiansyah dengan NIM 251091121052. Kali ini saya akan menjelaskan materi seputar anatomi sirkulasi jantung, patofisiologi gagal jantung kanan dan kiri, sign dan simptom gagal jantung, mekanisme terbentuknya suara jantung, murmur patologis pada insufisiensi dan stenosis katup, beberapa penyakit jantung seperti VSD, ASD, PDA, dan tetralogi fallout, lalu polarisasi dan depolarisasi membran sel pada jaringan saraf dan otot jantung, lalu bagaimana gelombang depolarisasi menjalar pada otot jantung, bagaimana dan di mana saja gelombang depolarisasi dideteksi dengan alat EKG, lalu ada mengenal sandapan unipolar dan bipolar, dan yang terakhir bagaimana menginterpretasi gelombang EKG normal dan apa saja gelombang EKG yang tidak normal. Selamat menyaksikan. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan alur dari sirkulasi jantung. Mungkin ada gambar yang memudahkan, bisa dilihat. Oke, pertama-tama sirkulasi darah itu masuk ke jantung melalui vena cava inferior dan vena cava superior, yang mana vena cava superior ini membawa aliran darah dari otak dan ekstremitas atas, sedangkan vena cava inferior ini membawa darah dari ekstremitas bawah dan bagian abdomen. Dari vena cava superior dan inferior ini, darah akan masuk melalui atrium dextrum atau atrium kanan, kemudian dilanjutkan yang masuk kepada ventrikel kanan. Di antara atrium kanan dan ventrikel kanan ini terdapat sebuah katup. Ini kelihatan di sini ya, setelah sini. Itu nama katupnya adalah katup tricuspidalis, atau bisa disebut juga katup atrioventrikular atau katup yang terletak di antara atrium dan ventrikel. Fungsi dari katup itu adalah memastikan bahwa darah hanya mengalir dalam satu arah atau tidak kembali ke atrium. Lalu dari ventrikel kanan ini darah akan dipompa lagi ke arteri pulmonalis, yang mana arteri pulmonalis akan membawa darah ke paru-paru, lalu kembali lagi ke vena pulmonalis. Vena pulmonalis akan membawa darah kembali ke atrium kiri. Dari atrium kiri ini akan dilanjutkan lagi ke ventrikel kiri, dan di antara atrium kiri dan ventrikel kiri ini juga terdapat sebuah katup yang disebut sebagai katup mitralis. Oh ya, sebelumnya di arteri pulmonal itu juga terdapat sebuah katup yang disebut sebagai katup pulmonal. Itu fungsinya sama, yaitu memastikan darah hanya mengalir dalam satu arah. Kembali lagi, tadi kan setelah ventrikel kiri, darah akan dipompa ke aorta, yaitu arcus aorta, lalu aorta akan membawa darah ke seluruh tubuh. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan pada patofisiologi gagal jantung. Mudahnya, gagal jantung ini disebabkan oleh jantung yang melemah atau kelelahan sehingga dia tidak bisa lagi memompa darah secara optimal. Misalnya, pada ventrikel kiri masuk darah sebanyak 300 cc, namun karena jantung itu sudah melemah, dia hanya bisa memompa sebanyak 200 cc. Lalu sisanya kemana? Sisanya kembali ke atrium. Yang mana jika itu terjadi, maka terjadi penumpukan pada atrium hingga pada vena pulmonalis. Hal ini dapat menyebabkan penumpukan darah pada paru-paru. Jadi kan di sini tadi ventrikel kiri, jika dia gagal memompa maka akan kembali ke atrium kiri. Dan atrium ini maka dia akan kembali ke vena pulmonalis. Jadi jika dia menumpuk pada paru, dia itu bisa merembes keluar, plasmanya itu merembes ke alveoli, jadi alveoli itu akan membengkak. Jadi mudahnya karena hal itu tuh, makanya kadang paru itu terlihat putih ya jika di ronsen. Lalu selanjutnya jika hal ini terus terjadi, jadi kan pada ventrikel kanan ini nanti dia akan memompa ke arteri pulmonalis, dan dari arteri pulmonalis akan membawa ke paru. Nah, sedangkan jika terjadi penumpukan darah pada paru, maka arteri pulmonalis ini terjadi penumpukan darah juga pada arteri pulmonalis. Hal ini dapat menyebabkan ujung-ujungnya gagal jantung pada bagian kanan pula. Dan jika terjadi penumpukan darah pada bagian kanan ini, ventrikel kanan, atrium kanan, jadi kan darah yang dibawa oleh vena cava superior dan inferior ini juga nggak akan bisa masuk. Akibatnya beragam, pada bagian ekstremitas bawah dan atas pun bisa jadi terjadi pembengkakan, atau pada bagian perut juga bisa terjadi pembengkakan. Lalu juga yang dapat terlihat itu pada bagian leher, yaitu tampak pembuluh darah juga menonjol, seperti kayak pena jugular. Tadi kan disebutkan
menjelaskan bahwa terjadi penumpukan darah dan bisa menyambar ke alveolus, itu intinya dapat menyebabkan sesak napas, terutama saat tidur. Selain itu juga bisa menyebabkan batuk. Dan jika bernapas akan berbunyi krek-krek karena ada cairan tersebut di bagian paru. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tanda dan gejala dari gagal jantung. Sebenarnya sudah saya sebutkan sebelumnya, namun selain itu ada beberapa gejala lain. Yang pertama itu ada dyspnea atau sesak napas. Pada awalnya dyspnea atau sesak napas ini hanya terjadi saat naik tangga atau berjalan cepat. Namun seiring bertambah waktu akan menjadi makin parah hingga jalan biasa pun akan tetap terasa sesak. Bahkan saat berbaring datar pun juga akan bisa merasa sesak. Karena itu biasanya orang seperti ini biasanya posisi tidurnya agak setengah duduk atau kepalanya ditinggikan. Hal ini disebabkan saat kita berbaring datar itu darah dari ekstremitas bawah dan splenikus itu banyak yang kembali ke jantung. Lalu selanjutnya ada kelemahan atau kelelahan ekstrim, yang mana karena curah jantung yang rendah. Jadi kan karena darah itu membawa oksigen. Nah, karena jika curah jantungnya rendah, maka darah yang membawa oksigen itu akan berkurang. Sedangkan bagian otot-otot tubuh ataupun bagian sel tubuh lainnya itu memerlukan oksigen. Jika kekurangan, maka dia akan kesulitan untuk melakukan tugasnya. Sehingga biasanya pasien atau orang tersebut mudah lelah atau setengah hari saja sudah bisa kehabisan seluruh tenaganya. Dia juga akan sulit melakukan pekerjaan rutin dan merasa ngantuk terus atau tidak bertenaga. Lalu selanjutnya ada batuk, bisa batuk kering ataupun batuk atau pada parahnya bisa sampai batuk berbusa merah atau keluar seperti busa warna merah muda pada endema paru akut. Kondisi ini bisa memburuk pada malam hari. Lalu selanjutnya ada pembengkakan atau endema. Ini sebenarnya sudah saya sebutkan sebelumnya. Itu pembengkakan itu biasanya bisa terjadi pada bagian ekstremitas atas maupun bawah, misalnya pada kaki atau pergelangan kaki dan pada tangan maupun pergelangan tangan. Selain itu juga bisa terjadi pembesaran pada bagian perut karena asites atau penumpukan cairan di rongga perut. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mekanisme dari terbentuknya suara jantung loop-dub. Jadi ada dua ya suara jantung normalnya, itu ada loop dan dub. Loop itu merupakan suara pertama atau disebut sebagai S1 yang dihasilkan dari penutupan katup anterioventrikular, yaitu katup tricuspid dan mitralis. Itu katupnya di sini dan di sini. Katup ini biasanya menutup saat ventrikel mulai kontraksi. Jadi pada awalnya itu kan terbuka itu saat ventrikel relaksasi, jadi darah itu masuk dari sini ya, lalu ke ventrikel. Lalu saat ventrikel itu mulai mau berkontraksi, dia akan mulai menutup. Lalu baru kita ke suara kedua, itu suara dub yang disebut sebagai S2. Itu suara yang dihasilkan dari penutupan katup semilunaris, yaitu katup aorta dan katup pulmonar. Untuk gambarnya, nah ini ya, ini katup aorta, ini katup pulmonar. Jadi katup ini biasanya akan menutup saat ventrikel berelaksasi, yaitu saat darah itu masuk ya dari atrium ke ventrikel. Nah, tadi kan kebalik, kalau ventrikel mulai berkontraksi, katup ini membuka. Nah, ini kan terbuka, berarti pada saat ini ventrikel sedang berkontraksi. Nah, saat ventrikel berkontraksi, malah katup yang sebelumnya itu tricuspidalis dan mitralis atau bicuspid itu yang malah tertutup. Sebenarnya fungsi katup ini sudah saya jelaskan ya, intinya itu agar darah itu tidak kembali lagi ke atrium atau memastikan bahwa darah itu hanya mengalir satu arah. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mulai patologis pada insufisiensi dan stenosis katup. Murmur itu sendiri merupakan suara tambahan selain S1 dan S2 yang merupakan suara normal dari jantung yang terdengar saat darah mengalir secara turbulen atau kacau yang itu tidak beraturan di dalam jantung atau pembuluh darah besar. Murmur patologis ini biasanya menandakan adanya kelainan struktur katup atau kelainan bawaan. Dua jenis yang akan saya bahas ini yaitu stenosis, yaitu katup yang menyempit, yaitu pintu tidak bisa membuka penuh. Gambarnya tuh ini. Jadi kan kalau katup itu membuka penuh itu seperti ini. Pada kondisi ini dia tidak membuka penuh.
Jadi darah itu akan sulit lewat atau tidak bisa menyembur secara optimal. Lalu selanjutnya itu ada katup bocor, yaitu mana pintu katup itu tidak tertutup secara rapat. Jadi darah itu dapat berbalik arah. Misalnya pada katup tricuspidalis, yaitu membatasi antara atrium dan ventrikel kanan. Jika katupnya itu tidak tertutup rapat, misalnya pada ini ya, kondisi ini, maka darah itu dapat mengalir kembali ke atrium kanan, dari ventrikel kanan kembali ke atrium kanan. Pada patologis itu yang pertama tadi kan ada stenosis. Contohnya itu ada stenosis mitral, yaitu kelainan pada katup mitral, yang mana katup mitral itu menebal, mengalas dan menyempit sehingga aliran darah dari atrium kiri ke ventrikel kiri terhambat. Lalu penyebab utamanya biasanya itu adalah demam reumatik. Selanjutnya ada insufisiensi mitral atau gangguan pada katup mitral juga, namun kali ini katup mitral itu tidak dapat menutup secara rapat, bisa seperti ini ya gambarnya, yang mana darah itu mengalir balik dari ventrikel kiri ke atrium kanan. Penyebabnya biasanya adalah prolaps katup mitral yang paling umumnya itu. Lalu selanjutnya ada stenosis aorta, yaitu kelainan pada katup aorta, yang mana aorta itu akan menyempit sehingga aliran darah dari ventrikel kiri ke aorta terhambat pada sistol. Penyebabnya itu adalah degeneratif atau kalsifik yang biasanya terjadi pada bagian kadar orang lansia. Selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa penyakit pada jantung, yaitu pertama ada VSD, ASD, PDA, dan tetralogi valve. Yang pertama ada VSD atau ventricular septal defect. Yang ini ya guys ya. Jadi mudahnya VSD itu adalah lubang di sekat bilik. Jadi itu merupakan saringan jantung bawaan berupa lubang pada sekat atau septum yang memisahkan dua bilik bawah jantung, yaitu ventrikel kiri dan ventrikel kanan. Hal ini menyebabkan darah kaya oksigen kembali ke paru-paru yang menyebabkan jantung harus bekerja lebih keras. Nah, mana? Ini ya guys ya, di sini. Nah, nih efeknya di sini. Lalu selanjutnya ada ASD atau atrial septal defect. Mudahnya kali ini lubangnya itu yaitu penyakit jantung bawaan, di mana terdapat lubang pada dinding pembatas septum antara dua ruang atas jantung, yaitu atrium kiri dan atrium kanan. Lubang ini membuat darah yang banyak oksigen atau kaya oksigen itu akan dari atrium kiri akan mengalir kembali ke atrium kanan, yang menyebabkan akhirnya jantung harus bekerja lebih keras. Untuk gambarnya itu, nah yang ini ya, yang ini, defectnya itu ada di sini. Nah ini, kelihatan aja ya. Lalu selanjutnya ada PDA atau patent ductus arteriosus, yaitu kelainan pada jantung bawaan di mana pembuluh darah ductus arteriosus tetap terbuka setelah lahir, padahal seharusnya itu menutup. Kondisi ini menyebabkan darah mengalir tidak normal antara aorta dan arteri pulmonalis, sering terjadi pada bayi prematur dan menyebabkan beban berlebihan pada jantung. Untuk gambarnya itu ini ya. Nah, dia itu bagian sini. Nah, ini seharusnya menutup setelah lahir. Namun pada kondisi PDA itu tidak menutup. Lalu yang terakhir ada tetralogi valve, yaitu penyakit jantung bawaan sianotik atau menyebabkan kulit kebiruan yang paling umum, yaitu terdiri dari 4 kelainan struktur jantung sejak lahir. Kondisi ini mengurangi aliran darah ke paru-paru dan mengedarkan darah rendah oksigen ke seluruh tubuh, yang mana tadi sering ditandai dengan gejala blue baby atau biu saat menangis. Untuk gambarnya, nah ini teknologi valve ini yang normalnya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan polarisasi dan depolarisasi pada jaringan saraf dan jantung. Mudahnya polarisasi adalah kondisi istirahat sel di mana muatan dalam negatif dan luar itu positif. Sedangkan depolarisasi adalah kebalikan dari muatan akibat rangsangan, yang mana muatan dalam menjadi positif dan luar menjadi negatif karena masuknya ion natrium atau Na+.
Hal ini memicu potensial aksi atau impuls di jaringan saraf atau kontraksi di jaringan otot jantung. Untuk gambarnya, sebentar. Ya, semoga jelas saja. Oke, dari sini ya guys ya. Jadi kan pada keadaan normal itu seperti ini, lalu nanti ada jika terjadi depolarisasi itu akan terjadi sebuah stimulus yang menyebabkan ion natrium itu masuk sehingga di dalam itu lebih positif. Nah, dia naik ini, lalu akan melewati ambang batas, lalu akan terjadi sebuah munculnya impuls. Dan setelah itu akan terjadi depolarisasi di mana keluarnya ion kalium agar tegangan di dalam itu kembali menjadi negatif lagi. Hingga kembali negatif ya di sini. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana gelombang depolarisasi menjalar di otot jantung atau sistem kelistrikan dari jantung. Jantung punya jalan khusus untuk listrik atau sistem konduksi. Yang pertama itu ada SA node, yaitu pemacu alami di atrium kanan, yang mana hal ini biasanya menjadi awal dari pemacu listrik alami pada jantung. Selanjutnya ada jalur ke AV node atau gerbang lambat. Jadi pada saat SA node ada terjadi sesuatu, maka AV node ini yang akan membackup-nya. Lalu ada berkas His dan sabut Purkinje. Untuk gambarnya, ada saja. Nah, ini adalah nodus sinoatrialis atau SA node, yang mana menjadi pacemaker atau pemacu alami pada jantung. Lalu di sini ada AV node atau atrioventricularis node. Nah, nanti dia akan dari awalnya itu dari SA node lalu ke AV node, lalu baru nanti akan ke ini berkas His yang terbagi di kiri dan kanan. Nah, di sini biasanya nanti listrik itu akan ditahan sebentar agar atrium itu selesai kontraksi atau darah itu masuk secara sempurna. Nah, baru dia akan dari berkas His ini dilanjutkan hingga sabut Purkinje. Sabut Purkinje itu yang ada di sekitar sini. Listrik pada berkas His dan sabut Purkinje ini menyebar ke seluruh ventrikel dari dalam keluar sehingga ventrikel dapat berkontraksi. Jadi tadi ya urutannya dari SA node, lalu ke atrium, lalu baru ke AV node, lalu ada delay tadi agar atrium dapat berkontraksi secara sempurna agar darah itu benar-benar masuk, lalu dia baru ke berkas His yang akan dilanjutkan ke sabut Purkinje yang menyebabkan ventrikel berkontraksi. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana dan di mana gelombang depolarisasi yang dideteksi oleh EKG. EKG itu sendiri adalah alat yang merekam arus listrik jantung dari permukaan kulit. Gelombang depolarisasinya itu yang menandakan kontraksi otot jantung. Ini dideteksi oleh alat elektrokardiogram tadi atau EKG dengan cara mengukur aktivitas listrik yang merambat dari jantung ke permukaan kulit. Aktivitas ini ditampilkan sebagai grafik yang terdiri dari gelombang-gelombang spesifik. Prinsipnya, jika gelombang listrik bergerak menuju elektroda, gambarnya naik atau positif. Jika dia menjauhi, maka dia turun atau negatif. Elektroda itu dipasang di beberapa tempat, misalnya pada anggota gerak ada 4, yaitu lengan kanan dan lengan kiri, kaki kiri dan kaki kanan. Lalu pada bagian prekordial itu ada 6, yaitu di dada, yaitu V1 sampai V6. Untuk gambarnya itu ada ini ya. Nah, ini kan, untuk pada anggota gerak badan itu ada 4 tadi, bagian lengan kiri, lengan kanan, kaki kiri, kaki kanan. Lalu untuk di prekordial ada 6. Yang pertama V1 itu ada di ruang interkostal 4, yaitu garis sternal kanan. Lalu pada V2 itu ada ruang interkostal 4 pada garis sternal kiri. Di V3 di antara V2 dan V4. Lalu ada di V4 yaitu ruang interkostal 5 garis midclavicular. Lalu ada V5 yaitu sejajar dengan V4 garis aksila anterior. Lalu dan yang terakhir ada V6 yaitu sejajar dengan V5 garis mid aksila. Ini ya, V1, V2, V3, V4, V5, V6.
Mudahnya analogi EKG itu seperti kamera yang melihat jantung dari 12 sudut berbeda. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada bagian sandapan unipolar dan sandapan bipolar. Mudahnya sandapan bipolar merekam perbedaan potensial listrik antara dua elektroda aktif, yang satu positif dan satu negatif, pada bidang frontal. Karakteristiknya itu menggunakan dua elektroda negatif dan positif untuk mendapatkan satu sinyal. Dia terdapat tiga jenis, tiga lead utama yang ditandai dengan pada gambar ini. Bentar, ini ada lead 1, lead 2, dan lead 3. Lead 1 fungsinya untuk mengukur perbedaan antara lengan kanan negatif dan lengan kiri positif. Lalu untuk pada lead 2 mengukur perbedaan antara lengan kanan negatif dan kaki kiri positif. Lalu lead 3 mengukur perbedaan antara lengan kiri negatif dan kaki kiri positif. Selanjutnya itu ada sandapan unipolar. Sandapan unipolar itu untuk merekam potensial listrik dari satu elektroda positif tunggal yang diacu terhadap kombinasi elektroda lainnya, yaitu potensial 0 atau ground. Karakteristiknya yaitu hanya memiliki satu elektroda positif sehingga memberikan informasi potensial di titik spesifik tersebut. Jenisnya terbagi menjadi dua kategori, yaitu unipolar ekstremitas atau augmented limb leads. Misalnya pada AVL itu lengan kanan, AVL lengan kiri, dan AVF kaki kiri. Lalu ada unipolar precordial yang terbagi menjadi lead V1, V2, V3, V4, V5, dan V6 yang dipasangkan di dada. Ini yang sudah saya sebutkan sebelumnya, yaitu untuk melihat jantung secara horizontal. Selanjutnya saya akan menjelaskan interpretasi dari EKG normal. Interpretasi EKG normal ini melibatkan penilaian irama sinus, laju jantung, dan morfologi gelombang P, kompleks QRS, serta gelombang T yang teratur pada kertas grafik. Komponen utamanya meliputi gelombang P, depolarisasi atrium, kompleks QRS atau depolarisasi ventricle, dan gelombang T atau depolarisasi ventricle. Yang pertama yang perlu dicek itu adalah irama. Apakah ada gelombang P ada setiap sebelum gelombang QRS? Jika ada, maka iramanya normal. Ini untuk gambar kurva EKG-nya. Yang pertama perlu kita lihat itu apakah ada gelombang P pada setiap sebelum QRS. Jika ada, maka dia normal. Lalu kita akan melihat laju atau heart rate, yaitu hitung kotak besar antara L ke L, kurang lebih ada 300 dibagi dengan jumlah kotak besar, yaitu jika ada maka airnya normal, yaitu 60-100 per menit. Lalu selanjutnya kita akan melihat interval PL dan kompleks QRS. Lalu dilanjutkan pada pengecek pada gelombang T dan Q. Gelombang T itu di sini. Nah, di sini. Kemudian gelombang Q itu ada sekitar sini. Jika semuanya ada, maka EKG normal. Mudahnya kita memastikan bahwa ada Q, P, Q, S, T itu ada semua. Yang pertama, lalu kita lihat besarnya. Jika dia sama, maka normal. Oke, selanjutnya saya akan membahas gelombang EKG yang tidak normal, yaitu biasanya merupakan tanda dari sebuah penyakit. Bagian EKG yaitu kelainan pada gelombang EKG yang tidak normal atau abnormal itu menunjukkan kelainan pada irama, kecepatan atau struktur listrik jantung, seperti segmen ST yang meninggi atau menurun, yang merupakan indikasi dari serangan jantung, inversi gelombang T atau kompleks QRS yang melebar, atau hilangnya gelombang P. Kelainan ini bisa mengidentifikasi aritmia, iskemik, atau gangguan konduksi jantung. Di antara dari beberapa patologis yang terbentuk dari perubahan pada bentuk gelombang EKG yang tidak normal, itu yang pertama ada fragmented QRS atau FQRS. Untuk gambarnya ini ya, yang bagian ujung kanan atas. Jadi mudahnya fragmented QRS itu terjadi saat kompleks QRS yang terpecah-pecah menjadi beberapa gelombang kecil, biasanya di bawah 2 notch atau puncak tambahan di sekitar 2 atau lebih 2 sadapan yang berhubungan. Bentuknya bukan satu gelombang mulus tapi bergerigi seperti gigi gergaji.
Selanjutnya, yang tadi itu arti klinisnya seperti sering menandakan bekas infark miokard jantung atau fibrosis otot jantung. Juga bisa muncul pada penyakit jantung bawaan tertentu. Lalu selanjutnya ada notch gelombang S. Jadi mudahnya pada gelombang X yang biasanya yang akan turun ke bawah dari garis dasar atau terdapat lekukan atau takik notch kecil. Yang ini ya notch gelombang S itu. Yang ini. Artinya takik pada gelombang QS itu dapat menunjukkan infark miokard dinding inferior pada satapan 2, 3, atau pada AVF atau fibrosis lokal. Selanjutnya ada notch gelombang QS, yaitu gelombang QS gelombangnya negatif tunggal tanpa L, yaitu hanya Q dan S menyatu. Contohnya ini ya. Biasanya kan gelombang QS normal itu bisa ada di V1, tetapi jika ada notch patut dicurigai.